Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsman Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap semangat. Dan saya cuma mengingatkan pada Anda, ajaran agama mengajarkan pada kita bahwa di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Jadi jangan pernah patah semangat menghadapi situasi yang saat ini tengah dihadapi oleh Indonesia dan juga dunia. Percayalah bahwa di balik semua persoalan nanti akan ada skenario Allah yang kita tidak pernah tahu seperti apa. Insya Allah akan berakhir dengan baik. Tapi mari kita melihat fakta-fakta di lapangan seperti apa. Angka penurunan COVID dari ke hari itu saat ini semakin meningkat, bahkan kita boleh sebut meroket. Padahal seperti dijanjikan oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan, setelah pemberlakuan PPKM darurat, ini pada tanggal 12 Juli atau pekan kedua itu angkanya akan menurun. Tetapi faktanya tidak seperti itu, angkanya makin meroket. Karena itu tidaklah mengherankan kalau kemudian banyak kalangan, mulai dari para politisi, aktivis, LSM, itu mendesak agar Presiden Jokowi turun tangan langsung untuk menangani pandemi. Jadi dia dalam kondisi yang darurat ini harusnya Presiden Jokowi itu turun tangan menjadi panglima. Desakan itu tidak berlebihan. Kan pada awal pandemi 1,5 tahun lalu, Jokowi dengan gagahnya menyatakan bahwa dia akan memimpin sendiri perang melawan corona. Tetapi seperti kita ketahui, saat ini Presiden Jokowi menugaskan Menko Marinvest Luhut Panjaitan untuk menjadi komandan, menjadi panglima dalam penanganan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Politisi Demokrat Syahrial Nasution mendesak agar Presiden Jokowi segera turun tangan. Begitu juga dengan politisi Gerindra. Ini partai yang sekarang ini kalau kita lihat posisinya menjadi pendukung pemerintah. Tetapi yang menyerukan ini adalah Fadlizon. Jadi walaupun dia bagian dari partai pendukung pemerintah, tapi sikapnya selalu oposisi. Nah, Fadlizon menyatakan bahwa Presiden Jokowi harus memimpin sendiri karena dengan begitu para menterinya itu bisa fokus menghadapi pandemi dan kita kalau langsung dipimpin oleh Jokowi, kita bisa berharap bisa memenangkan perang melawan pandemi. Bukan hanya para pengkritik Jokowi, para pendukung Presiden Jokowi juga menyerukan hal yang sama. Mantan politisi PAN, misalnya Abdullah Toha, menyatakan bahwa dalam situasi semacam ini justru ujian seorang kepemimpinan seperti Jokowi itu teruji. Karena seorang pemimpin itu teruji ketika dia menghadapi masa-masa darurat. Kalau dia berhasil melewati masa darurat, maka kualitas kepemimpinannya akan semakin meningkat. Sementara kalau dia gagal, ya kita bisa sama-sama menilai seperti apa kualitas seorang Jokowi. Menghadapi berbagai desakan dari masyarakat itu, staf KSP Ali Muchtar Ngabalin menyatakan bahwa pemilihan Luhut Panjaitan sebagai panglima perang melawan COVID ini sebagai pilihan yang tepat. Sebab menurut Ali Muchtar Ngabalin, sepanjang sejarah pemerintahan Jokowi itu, Luhut tidak pernah gagal ketika diberi tugas oleh Jokowi. Benarkah? Makanya kita cek fakta-faktanya seperti apa. PPKM darurat mulai dilaksanakan hari Sabtu lalu pada tanggal 3 Juli 2021. Dan pada waktu itu Luhut menjanjikan bahwa setelah pekan kedua itu akan ada penurunan angka penularan COVID. Bagaimana dengan faktanya? Nah, sekarang yang terjadi, mari kita cek. Setelah tanggal 12 kemarin, Luhut menyatakan, dia mencoba merevisi ini, dia menyatakan bahwa akan slow down setelah 4-5 hari setelah tanggal 12. Dan pada waktu itu Luhut menyatakan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yakni mobilitas warga di Pulau Jawa dan Bali itu menurun sampai 20%. Sekarang ini, kata Luhut, baru 10-15%. Jadi dia optimis kalau angkanya diturunkan sampai 20%, maka dengan begitu penurunan COVID juga akan menurun. Kami berharap mungkin dengan sekarang kelihatan kita mencoba supaya betul-betul kalau bisa kasus ini jangan lebih dari 30 ribuan. Jadi, tapi dari 3 hari terakhir ini kita lihat sudah berkisar selalu bermain di antara 33, 34, 38, mundur lagi dan seterusnya. Tapi tingkat kesembuhan kita lihat meningkat banyak. Jadi
kami berharap minggu depan sudah mulai, mungkin kalau semua berjalan kita disiplin, akan mulai flattening atau mulai akan merata, dan kemudian kita harap nanti cenderung akan terkendali, dan kita berharap juga dengan kedisiplinan kita semua dan vaksin program jalan, protokol kesehatan jalan, kombinasi semua ini, pematuhan pada tadi PPKM darurat, kita akan bisa bertambah baik. Menyangkut tadi kesiapan rumah sakit, tempat tidur, saya kira kerjasama Kementerian Kesehatan dengan PUPR sudah berjalan sangat baik. Nah, sekarang kita lihat data-datanya. Kalau sebelumnya Luhut menyatakan setelah tanggal 12 itu akan menurun. Ternyata pada tanggal 12 angka penularan COVID mencatat rekor baru, tembus 40.000. Nah, ini penting, angka 40.000 ini kita garis bawahi karena dalam penjelasannya juga Luhut menyatakan bahwa kalau sampai angka penularan mencapai 40.000 per hari, itu pemerintah akan menjalankan skenario terburuk. Dan situasinya memang seperti yang dikatakan oleh Luhut, sangat buruk. Kita melihat di mana rumah sakit di sejumlah Pulau Jawa, bahkan sampai kemudian ke Sumatera juga sudah tidak mampu menangani pasien, mengalami lonjakan, mengalami ledakan. Banyak sekali pasien-pasien yang tidak bisa ditampung di ruang perawatan. Kita melihat para pasien tergeletak di berbagai bangsal rumah sakit, di lobi rumah sakit, ini sudah menjadi pemandangan biasa. Hari berikutnya tanggal 13 Juli angka COVID meningkat lagi, menembus 47.000. Jadi tidak mengalami slowdown. Yang lebih mengejutkan lagi kemarin tanggal 14 Juli angkanya mencapai 54.000. Jadi naik terus. Sebenarnya seperti dikatakan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin, angka-angka tersebut sudah bisa diprediksi oleh pemerintah. Sebab mengapa seperti kata dia, ini kan merupakan hasil dari tes PCR. Semakin banyak dilakukan tes PCR, akan semakin banyak ditemukan kasus baru COVID. Padahal seperti kita ketahui, saat ini kan angka testing kita itu sangat rendah, bahkan termasuk yang terendah di dunia, dan ini yang banyak dikritik oleh para pengamat kesehatan, bukan hanya di dalam tapi dari luar negeri. Angkanya sangat rendah. Jadi kalau mau tahu seperti apa realitasnya, ya itu pasti jauh lebih tinggi dari angka yang sekarang ini, jauh lebih tinggi dari 54.000. Nah, soal ini juga diakui oleh Budi Gunadi Sadikin, Menkes. Menurut dia nggak perlu kaget kalau kemudian dari hari ke hari kita menemukan fakta itu. Karena memang seperti itulah realitasnya. Jadi Anda, saya ingatkan, jangan hanya berpegangan pada data-data yang dilansir oleh pemerintah dari ke hari ke hari. Angka 54.000 sangat mengagetkan, tapi angka sesungguhnya itu jauh lebih mengagetkan. Sebab berdasarkan survei yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, di Jakarta saja itu orang yang sudah terkena virus itu sebanyak 44,5%. Itu berdasarkan survei. Dan sampelnya itu sangat besar. Kemarin kalau tidak salah, sampelnya di atas 4.000 untuk sebuah survei ini, dan Anda jangan bayangkan surveinya seperti survei elektabilitas seorang tokoh. Ini surveinya dilakukan dengan melakukan pengetesan. Jadi datanya saya yakin ini cukup valid. Dan dengan angka yang tadi, angka 54.000 itu, sekarang Indonesia itu sudah mengambil alih posisi India menjadi epicentrum COVID di Asia. Ini bukan rekor yang membanggakan, dan media-media internasional juga menyoroti soal ini. Salah satunya itu kantor berita Nikkei di Jepang juga memaparkan data-data itu. Sebagai gambaran begini, jumlah penduduk di India itu jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Indonesia kan jumlahnya sekarang 270 juta, ini penduduk nomor 5 di dunia terbanyak. Nah, di India itu angka penularan COVID-nya sudah menurun dari 37.000 menjadi 32.000. Coba Anda bandingkan jumlah penduduk India itu kira-kira berapa ya? 4 sampai 5 kali lipat atau 4 kali lipat lah penduduk Indonesia. Angkanya turun menjadi 32.000. Sementara tingkat penularan per 1 juta orang, India sekarang tinggal 26 orang per 1 juta, sementara Indonesia sudah mencapai 132 orang per 1 juta. Jadi betul-betul Indonesia ini bisa menjadi semacam bom ledakan penularan COVID di dunia. Dengan fakta-fakta semacam ini agak mengejutkan kalau kemudian Luhut Panjaitan masih bersikeras bahwa
penularan COVID di Indonesia masih terkendali. Bahkan dia dengan jumawa menantang orang-orang atau pengamat yang menyatakan bahwa penularan COVID di Indonesia tidak terkendali. Kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jadi bagaimana kesimpulannya? Apakah Luhut gagal atau berhasil menangani PPKM darurat ini? Saya kira mungkin kita harus memberi waktu ini supaya fair, karena waktu pelaksanaan PPKM darurat masih akan berlangsung sampai tanggal 20 Juli. Jadi masih ada waktu sekitar 6 hari lagi. Apakah Luhut berhasil menekan slowdown atau tidak? Tapi kan tadi kalau kita lihat pernyataannya, dia sudah memberikan syarat. Jadi tidak lagi seperti biasa sangat percaya diri bisa menekan itu. Jadi syaratnya katanya harus ditekan mobilitas orang di Pulau Jawa dan Bali sampai 20%. Nah, nanti kalau tidak berhasil berarti ada syaratnya. Oh, rupanya angka mobilitas di Jawa dan Bali tidak bisa ditekan sampai 20%, karena itu angka penularan COVID juga tidak bisa ditekan. Jadi kita tunggu sampai tanggal 20. Tapi kalau lihat naga-naganya, kemungkinan besar Luhut kali ini akan gagal. Sebab Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengisyaratkan, sudah membicarakan soal ini di dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, membuat skenario perpanjangan masa darurat sampai 6 pekan ke depan. Tapi soal ini dibantah oleh juru bicara Menko Marinvest, menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada pembicaraan soal itu. Siapa yang bisa kita pegang ucapannya, apakah Menteri Keuangan Sri Mulyani atau juru bicara Menko Marinvest? Kita tunggu saja. Sekarang kita ke belakang ya, kita flashback soal penugasan Jokowi kepada Luhut. Pada pertengahan September 2020, pada waktu itu Presiden Jokowi juga menugaskan Luhut untuk menekan angka COVID dalam waktu 2 pekan. Ini mission impossible. Bagaimana mungkin seorang kepala negara dengan situasi seperti di Indonesia memerintahkan menekan angka COVID hanya dalam waktu 2 pekan. Pada waktu itu Luhut langsung turun tangan dan dia juga sangat optimis bisa menekan angka COVID. Faktanya seperti apa? Pemerintah waktu itu mengklaim bahwa Luhut berhasil. Katanya Luhut berhasil menekan angka penularan dan angka kematian. Tapi kalau Luhut berhasil menekan angka COVID, juga berhasil menekan kematian, saya pikir nggak mungkin dong Indonesia seperti sekarang ini. Situasi semakin buruk. Kalau di awal sudah bisa ditekan dengan bagus, tidak mungkin dampaknya seperti sekarang ketika Indonesia akhirnya menjadi negara epicentrum COVID di Asia. Kita tidak perlu berdebat kusir dengan Ali Ngabalin. Apakah Luhut itu tidak pernah gagal dan selalu berhasil seperti yang diklaimnya? Silakan Anda lihat faktanya sendiri. Faktanya seperti apa Indonesia saat ini? Seperti apa situasinya di lapangan? Anda bisa menilai sendiri. Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, Luhut ini memang menjadi senjata pamungkas dari Presiden Jokowi. Jadi setiap kali ada persoalan, bahkan di luar tugas pokok dan fungsi dari Luhut ini dia sering diturunkan. Dan sebenarnya kan soal COVID ini harusnya juga Kementerian Kesehatan lah yang cukup menangani. Tapi karena dia menjadi senjata pamungkas, maka Luhut diturunkan dengan diharapkan dia bisa menekan angka COVID. Tapi seperti kita saksikan sama-sama, realitasnya tidak seperti itu. Kali ini Luhut tidak bisa dengan gayanya seperti biasa menggertak. Karena COVID rupanya tidak bisa digertak seperti yang biasa dilakukan oleh Luhut. Nah, kalau kemudian Luhut ini sampai gagal, maka wajar dong kalau kemudian Presiden Jokowi yang diminta oleh rakyatnya untuk memimpin langsung untuk menjadi panglima perang melawan COVID. Kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kualitas kepemimpinan Pak Jokowi kalau dia turun langsung memimpin perang melawan COVID. Sekali lagi karena seperti dikatakan oleh politisi Abdillah Toha tadi, kualitas seorang pemimpin itu diuji ketika dia menghadapi situasi darurat. Presiden Jokowi tidak lagi boleh berlindung di balik anak buahnya, apalagi kemudian menimpakan kesalahan kepada anak buahnya. Dalam dunia kemiliteran ada semacam kredo yang dijunjung sangat tinggi bahwa tidak ada anak buah yang salah. Yang salah itu adalah komandan. Nah, kita sekarang akan membuktikan apakah sebagai komandan Pak Jokowi ini sukses atau tidak, bersalah atau tidak. Dan sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia,
Nah, maksud saya dipilih oleh sebagian rakyat Indonesia, Anda kemudian bisa memberikan penilaian. Sebagai orang yang memberi mandat, Anda berhak untuk menilai orang yang Anda beri mandat, apakah dia berhasil atau tidak. Dan kalau dia tidak berhasil, kembali kepada Anda. Apakah mandat itu Anda akan teruskan atau Anda akan tarik kembali mandat itu. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sebagai pemegang kedaulatan di Indonesia, rakyat Indonesia, Anda berhak untuk menentukan masa depan Indonesia ini yang lebih baik. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.